Mari kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan dari hambanya yang Tuhan persiapkan hari ini. Dan saya percaya bahwa kita akan diberkati Tuhan yang luar biasa karena hambanya sudah memberi waktu ya untuk kita sama-sama belajar pada saat ini. Dan saya berikan pada hambanya yang Tuhan persiapkan hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Silakan. Baik, Shalom Bapak Ibu semua, Shalom Pak Salam. yang baru bergabung pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih buat pagi ini, buat kesehatan yang Kau beri, buat napas kehidupan yang masih bisa kami nikmati pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah yang seperti Engkau, sebab Engkau Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Pada pagi hari ini terbukti kami masih bisa memuji Engkau, masih bisa menyembah Engkau lewat ibadah kami di Zoom The Power of Love. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Pagi ini Bapa, saatnya kami akan mendengarkan sabdamu. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi setiap kami, agar apa yang Tuhan perdengarkan pada pagi hari ini, kami boleh mengerti dan kami boleh mengambilnya dan menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, kami berdoa buat hambamu yang akan menyampaikan pesan Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Engkau mengurapi, memberikan dia hikmat marifat surgawi, sehingga apa yang disampaikannya ya Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kami yang mendengarkan semuanya diberkati. Terima kasih Bapa, kami sudah siap menerima sabdamu di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Ya baik Amen. Bapak Amen. Ibu, kita buka firman Tuhan pagi hari ini, yaitu dari 2 Samuel 5 ayat yang ke-10. Ya. Mari kita membaca ataupun mendengarkan firman Tuhan dan saya bacakan buat kita semua, Bapak Ibu ya. Adapun tema ataupun khotbah pada pagi hari ini, renungan pagi hari ini, yaitu temanya kunci sukses Raja Daud ya. Kita mau belajar dari Raja Daud. Baik, kita membaca 2 Samuel 5 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Lalu makin lama, makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertai dia. Amin ya. Firman Tuhan singkat, padat, tapi jelas. Di situ dikatakan tadi bahwa lalu makin lama, makin besarlah kuasa Daud. Gitu. Sebab Tuhan Allah semesta alam menyertai dia. Jadi kalau kita baca di atas pada perikop ini, judulnya di sana di pasal 5 ya, Daud menjadi raja atas seluruh bangsa Israel. Nah, kenapa kita mau belajar dari Daud? Ya, kan itu pertanyaannya. Ya, karena Daud adalah salah satu raja yang diurapi oleh Tuhan dan raja yang dia berhasil menyatukan seluruh Israel. Dia berhasil memerintah atas bangsa Israel. Dan Yehuda waktu itu sempat terpecah ya. Ada Yehuda, ada Israel. Tapi Daud adalah raja yang berhasil menjadi raja atas seluruh bangsa Israel ya. Dia diurapi menjadi raja pada saat dia umur 30 tahun ya. Dan dia memerintah selama 40 tahun. Di Yehuda dia memerintah selama 7,6 tahun ya, tapi atas seluruh Israel keseluruhan dia berhasil memerintah selama 33 tahun ya. Itu kita bisa baca dalam 2 Samuel 5 ayat 4 di atas yang tadi kami bacakan tadi. Oleh karena itu Bapak Ibu, bicara sukses ya, pasti semua kita ingin sukses ya. Dan Raja Daud juga merupakan salah seorang raja yang dikatakan yang Tuhan berkenan kepadanya. Kenapa? Karena dia raja yang mau ditegur, mau mengoreksi diri. Bukan nggak pernah dia jatuh, bukan tak pernah dia salah. Tapi ketika dia ditegur, ketika dia diingatkan, dia datang kepada Tuhan. Dia menyesal dan dia merubah dirinya ya. Kita bisa
baca ceritanya, sejarahnya dia, bagaimana dia jatuh ketika dia menghampiri Batseba, ya. Dia menerima, ya, bahwa dia bersalah dan dia menyesal atas itu. Dan juga ada pun, ya, kunci sukses juga, kita harus jadi orang-orang yang setia. Dan orang-orang yang setia bersama dengan Daud pada waktu itu, dia mempunyai partner, dia mempunyai teman kerja, itu adalah merupakan kunci sukses. Jadi kalau kita mau sukses, kita juga harus punya partner, punya teman-teman yang setia, punya sahabat-sahabat yang mendukung kita, ya, sehingga kesuksesan itu bisa kita dapatkan. Nah, oleh karena itu pada pagi hari ini kita mau belajar, ya, kunci sukses, ya, ala Daud ini, ya, ala Raja Daud ini ada 3, Bapak Ibu, ya. Yang pertama, ya, Daud berpartner dengan pribadi yang tepat, ya. Siapa pribadi yang tepat itu? Ya, tadi di dalam 2 Samuel 5 ayat 10 itu tadi jelas dikatakan, ya, Tuhan semesta alam, ya. Sebab Tuhan menyertai dia. Jadi partnernya Raja Daud, ya, untuk melakukan tugasnya sebagai raja adalah Tuhan semesta alam. Jadi jelas dikatakan, ya. Jadi kalau mau sukses, kita berpartner sama Tuhan, ya. Jangan hanya sama orang. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Daud juga mengetahui siapa orang-orang yang di sekelilingnya, siapa yang ada di sekelilingnya, ya. Di dalam Mazmur 121 ayat 1 dan 2, ya. Di situ adalah Mazmur Daud, demikian kata firman Tuhan, ya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi Daud ini percaya betul, yakin betul dia bahwa orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling dia itu juga adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya. Dan dia sangat percaya Tuhanlah yang menolong semua, Tuhan yang memberikan semua fasilitas itu. Yakin. Jadi dia tahu bahwa yang dapat menolong dia hanyalah Tuhan. Kalaupun Tuhan pakai orang-orang, itu semuanya dalam kendalinya Tuhan. Jadi orang-orang yang ada di sekelilingnya, ya, yang dapat menolong dia, tadi di Mazmur 101 dikatakan, pertolonganku datangnya daripada Tuhan. Ya, oleh karena itu kita juga harus percaya tak ada yang dapat menolong kita. Hanya Tuhan yang dapat menolong kita. Kalau Tuhan pakai orang di sekitar kita, itu hanya alatnya Tuhan. Tapi yang jelas pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Bukan karena pribadi kita, ya, tapi karena Tuhan yang sudah memerintahkan, Tuhan yang sudah menugaskan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga maksud saya, ya, apa kunci sukses ala Raja Daud ini? Yang ketiga, Daud punya penasehat yang ajaib, ya. Jadi memang kalau seorang raja, ya, yang pertama dia punya teman kerja, punya ajudan, punya staf, ya. Kemudian yang kedua juga dia tahu orang-orang yang di sekitarnya itu tadi siapa, gitu kan. Nah, itu semuanya diyakinkan, mendukung dia, semuanya mereka takut Tuhan. Dan kemudian yang ketiga dikatakan harus punya penasehat, ya, sama seperti presiden dia punya penasehat, ya. Nah, yaitu penasehatnya dalam 2 Samuel 5 ayat yang ke-19. Siapa penasehatnya si Raja Daud ini, ya? Saya bacakan buat kita semua 2 Samuel 5 ayat 19, ya. Demikian firman Tuhan. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Wow, ini keren sekali, ya. Jadi ketika Daud bingung, ketika Daud bimbang, ketika Daud menghadapi masalah besar, dia datang kepada penasehatnya, yaitu penasehat yang ajaib.
Siapakah itu? Yaitu Allah kita, Tuhan kita satu-satunya ya. Tadi jelas kita dengarkan, dia bertanya, apakah aku harus mengejar orang Filistin itu Tuhan? Kalau kata Tuhan tidak, dia tidak pergi mengejar. Tapi karena Tuhan mengatakan, pergilah dan saya akan menyerahkan. Nah, jadi Tuhan menjamin, Tuhan menyerahkan musuh-musuh Daud kepada dia. Yang pada waktu itu adalah orang Filistin. Maka Alkitab mencatat Daud berhasil memukul kalah orang Filistin. Daud berhasil memerintah seluruh bangsa Israel ya, bersatu di bawah kekuasaannya selama 40 tahun. Itulah keberhasilan Daud ya. Dia dipakai Tuhan, dan kita juga sangat tahu, sangat familiar ya, dikatakan bahwa Yesus itu adalah putra Daud ya. Kenapa? Karena Allah berkenan kepada Daud. Dia pernah jatuh, tapi dia orang yang mau dibentuk, orang yang mau menyesal, orang yang mau berubah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, pada pagi hari ini ya, firman Tuhan ini sangat singkat ya, sangat uh, memberkati, mengingatkan kepada kita. Kita belajar dari Raja Daud yang sukses. Pada usia 30 tahun dia sudah diurapi menjadi raja. Dia bisa memerintah selama 40 tahun atas bangsa Israel. Ya, dia persatukan, dulu sempat terpecah Yehuda, Israel, tapi dia persatukan. Dia bisa memerintah di sana. Tuhan, dia berhasil. Kenapa? Tadi ada 3 kuncinya. Yang pertama, dia punya partner kerja, yaitu Tuhan. Ya, karena dikatakan dia berhasil, 2 Samuel 5 ayat 10 tadi, dia berhasil dan kerajaannya semakin meluas karena Allah yang menyertai dia. Jadi partner kerjanya adalah Tuhan ataupun Allah. Yang kedua, dia juga tahu orang-orang yang di sekelilingnya itu, ya semuanya itu adalah dari Tuhan. Ya, pertolongannya daripada Tuhan, yaitu Mazmur 121 ayat 1 dan sampai 2. Dan yang ketiga, Daud punya penasehat yang ajaib, yaitu Tuhan Allah kita. Dalam 2 Samuel ayat 19, dia bertanya kepada penasehatnya. Jadi walaupun firman Tuhan pada pagi hari ini begitu singkat Bapak Ibu, Allah mau kita juga, kalau kita mau sukses, mari kita contoh teladan yang diberikan oleh Raja Daud ini. Mari kita bikinlah partner kita Tuhan. Ya, setiap kita melakukan aktivitas kita katakan, Tuhan Engkau bersama dengan saya, Engkau menggandeng saya ketika saya melakukan ini. Dan biarlah juga pertolongan daripada Tuhan yang berlaku atas hidup kita, atas apapun yang kita kerjakan. Dan terlebih lagi, ketika kami bimbang, ketika kami butuh keputusan, biarlah Tuhan yang menjadi penasehat kita. Tuhan yang memberikan jawaban ya atau tidak atas hidup kita. Nah, apabila itu kita lakukan, maka kita akan menjadi orang yang berhasil seperti Raja Daud. Yuk kita Bapak Ibu, kita belajar bersama-sama, ya kita andalkan Tuhan, kita berharap kepada Tuhan, dan kita berpartner dengan Tuhan. Dan mari kita jadikan dia sebagai penasehat kita yang ajaib. Tentunya lewat firman-firmannya, lewat sabdanya setiap pagi seperti ini. Itulah firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari biar kita semua dapat diberkati dan juga kita mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, dan mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, buat firman-Mu yang sudah kami dengar, di mana Tuhan kami boleh mendengarkan sabda-Mu, kami belajar dari Raja Daud, Raja yang Tuhan urapi, Raja yang Tuhan pilih, dan Raja yang berkenan kepada Tuhan. Kami juga rindu Tuhan mengalami kesuksesan seperti Raja Daud. Sebab Daud memiliki partner, yaitu Tuhan. Dan juga dia tahu bahwa pertolongan yang ada pada dia itu semua bersumber dari Tuhan. Dan Tuhan menjadi penasehatnya. Bapak, kami juga mau belajar Tuhan. Kami rindu Tuhan dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap langkah kami. Biarlah Tuhan Engkau yang menjadi partner kami. Engkau yang mendampingi kami. Engkau yang menolong kami. Dan juga Engkau memberikan petunjuk kepada kami. Engkau menjadi penasehat kami. Apakah yang harus kami kerjakan, apa yang kami harus lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami tidak sanggup tanpa Engkau, sebab Engkaulah Raja kami. Engkau yang mengenal kami lebih daripada kami mengenal diri kami sendiri. Engkau tahu apa yang kami pikirkan. Engkau tahu apa yang
terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih buat sabdamu pagi hari ini. Terima kasih buat partisipan yang sudah hadir. Dan terima kasih buat the power of love. Inilah hidup kami sepanjang hari ini. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami rencanakan dan kami pikirkan, biarlah itu boleh selaras dengan firman Tuhan dan namamu dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali ke Pak Surbakti. Haleluya, puji Tuhan. Ya, hari ini kita disegarkan oleh Tuhan melalui firman-Nya yang disampaikan pada saat pagi ini. Ini bagi saya satu refreshing juga, sebagaimana saya diingatkan oleh Tuhan pada hambanya pada saat pagi ini. Saudara kasih Tuhan, ya di mana tahu sendiri dia betul-betul menyadari hidupnya tanpa Tuhan dia tidak mampu apa-apa. Saudaraku, saya sebagai pribadi yang juga sebagai pembina dalam komunitas The Power of Love ini. Saya belajar terus sampai hari ini. Bagaimana saya menempatkan Tuhan itu menjadi partner ya dalam setiap langkah-langkah hidup saya. Saya jaga dia partner dan juga menjadi penasehat. Maka setiap langkah-langkah hidup saya serahkan kepada Tuhan. Tuhan, tanpamu aku tak dapat berbuat suatu apapun. Tetapi bersama Tuhan aku mampu mengerjakan banyak hal. In you I can do everything. Without you I do nothing. Itu satu ungkapan saya sering sampaikan kepada Tuhan saya pribadi dalam doa setiap langkah. Nah, terlebih juga Tuhan, pagi ini saya percaya Tuhan menuntun saya untuk berangkat ke Batam dan ini semua oleh kekuatan dari Tuhan dan saya tidak mau melangkah menurut apa yang saya mau, tapi saya belajar menurut apa yang Tuhan mau. Kadang-kadang saudaraku dalam hidup ini harapan dengan kenyataan beda, tapi kita selalu berpatokan apa rencana Tuhan. Dan hari ini saya bersyukur saudaraku dari setiap langkah saya. Hari ini saya bahkan sampaikan kepada teman yang ada di Batam. Hari ini kita akan ketemu dengan seseorang. Kita rapat dulu, ini rapat khusus. Nah, sudah itu baru kita masuk ke hotel. Jadi saya katakan kepada teman dan teman juga mau. Kenapa? Karena memang tugas saya ke Batam yaitu memberikan arahan pada teman-teman supaya mengerti bagaimana hidup berpartner dengan Tuhan ini. Jadi saya percaya Tuhan mengurapi saya untuk menyampaikan suatu pesan Tuhan. Dan bukan hanya saya, tapi kita semua diberikan Tuhan kemampuan ketika berpartner pada Tuhan. Hal-hal yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Saya percaya itu, saudara. Karena Tuhan itu berbicara ke dalam hati kita masing-masing. Dan hari ini, ya sebelum saya serahkan kepada doa penutup, ya mungkin ada antara kita yang mau menanggapi dari firman Tuhan yang kita bisa dengar. Saudara bisa buka mic-nya dan nanti kita masuk dalam doa penutup. Ya, ada yang mungkin yang bisa menanggapi, silakan. Ya, buka mic-nya dan nanti saya akan pantau. Ya, siapa yang buka mic. Dan boleh sampaikan sesuatu sesuai dengan pengalaman masing-masing. Bagaimana berpartner dan menjadikan Tuhan itu menjadi penasihat yang ajaib. Silakan, kalau ada, kalau tidak ada, ya saya akan berikan pada yang bertugas hari ini.